yang membuat kita berkesimpulan bahwa ada pengaruh kekuatan komunisme di balik semangat penjajahan yang brutal, yang tidak kenal ampun, melanggar sebuah hukum, masa bodoh terhadap sebuah gugatan etik dan lain sebagainya. Ini hanya ada dalam cara-cara yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah cara-cara dalam bentuk komunisme. Saya tidak bilang partai atau lembaga, tapi ideologi. Nah, saya ingin tambahkan di sini, saudara-saudara, karena kita dari UI, jadi tidak senaif itu. Kita tidak bicara komunisme dalam pengertian Marxisme, dalam pengertian Mao Zedong, dalam pengertian varian-varian Trotsky dan lain sebagainya. Tapi saya mencermati satu model yang disebut dengan komunisme hibrida. Dia menghibrid semua elemen kapitalisme ada juga pada dia, rasialisme juga ada pada dia. Jadi gunakan semua hibrida itu, tapi mesin bergeraknya adalah tetap komunisme dengan kearifan yang luar biasa. Maka forum kali ini adalah realisasi dari cita-cita itu. Apa yang sudah ada pijakannya dalam bentuk moral kompas. Saya kira begitu ya. Siap. Siap. Bagaimana teman-teman? Oke Pak, ada Prof lagi. Jadi kita bukan berjalan begitu saja, tapi ada basis kajiannya. Mungkin mau ada yang mau ditambahkan. Saya ingin menambahkan Ya, sedikit. silakan. Memang terasa bahwa kita perlu, memang disebutkan oleh Pak Abdullah, kita perlu endurance. Jadi beliau menyebutkan bahwa kita itu nggak sampai di bulan Maret atau April ini saja, tetapi mungkin perjuangan kita itu masih lama. Ya barangkali memang belum menyebutkan antara Oktober, di mana di situ Pak Jokowi turun. Nah ini yang mungkin kita perlu di dalam masa ini. Saya selalu mengunggulkan kalau itu mengajar tuh communication is very important. Jadi barangkali di antara kita ini memang selain melalui WA, barangkali juga cukup efektif, yaitu mungkin kita membuat Zoom meeting mungkin secara berkala. Dengan jadi tentang endurance saya bisa jawab bahwa permintaan atau usulan atau tuntutan agar Jokowi mengundurkan diri karena ada selisih waktu dari bulan Maret ini sampai bulan Oktober, di mana waktu itu bisa digunakan untuk menggolkan semangat 3 periode atau mungkin 10 periode. Kalau dalam pikiran mereka mungkin 50 tahun lagi akan telah berkuasa. Jadi supaya jangan kesempatan itu digunakan antara bulan Maret sampai bulan Oktober, diserahkan kepada otoritas konstitusi atau bahasa konstitusi yang membatasi kekuasaan hanya 2 periode. Itu jelas. Jadi reformasi zamannya Pak Harto dulu, dari semua gegap gempita, permintaan, tap mpr dan sebagainya, ada satu yang paling menentukan, paling decisive, yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu kekuasaan seorang presiden hanya 2 periode. Jadi harus berhenti pada saat itu, sehingga peluang bulan Maret sampai bulan Oktober bisa dimanfaatkan untuk kapitalisasi kekuasaan yang bisa berlanjut sampai pada melampaui masa 20 Oktober. Maka itu kita bertekad jangan pernah memberikan kesempatan apalagi untuk pemanfaatan seperti ini. Betul. Kita harus segera minta, berikanlah kepada hasil yang baru sesuai dengan hasil pemilu yang benar. Jadi kita bukan menolak pemilu, semua pemilu. Kita hanya menolak pemilu kalau curang. Kalau pemilu hasilnya bagus tidak perlu ditolak. Gitu. Nah, tetapi karena ini mohon teman-teman juga sepakat, demokrasi kita bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi kekeluargaan, hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maka kita memberikan reserve
Kalau terjadi macam-macam situasi yang tidak bisa dikendalikan, maka kita bisa bergerak ke MPR untuk menegakkan demokrasi atau penyelesaian masalah ini secara hikmat kebijaksanaan. Bagaimana, setuju teman-teman? Setuju. Saya kira itulah prospek yang bisa kita bicarakan. Terima kasih Bu Profesor. Boleh saya tambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yang hadir di sini adalah alumni UI berdasarkan macam-macam generasi. Dari generasi yang tua sampai yang muda, dari profesor sampai S1. UI itu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Supaya diingat teman-teman bahwa UI itu adalah kampus perjuangan. Ya, betul. Nah, selama ini pada saat saya dulu di Mapram itu UI itu kampus perjuangan. Sangat sensitif dengan kondisi-kondisi yang berpihak kepada pemerintah tetapi tidak berpihak kepada rakyat. Maksudnya penguasa di sini. Oke. Negara sekarang bukan dalam keadaan baik-baik saja. Betul. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus turun gunung, ya, untuk mencari kebenaran. Betul. Sekarang ini sudah jolim sekali. Sudah? Jolim. Jolim. Ya. Pemerintah suka-suka, ya. Jokowi ngerasa ini negara nenek moyang dia. Kami pada saat pelantikan dia dulu itu sudah mengatakan bahwa dia itu presiden ilegal. Ya, jadi ada kelompok kami dulu ya. Itu karena apa? Dia menang curang pada saat itu. Seharusnya Prabowo yang menang. Nah, ini kejadian lagi. Dengan angka yang ada di TV itu 54 terus begitu, nggak ada turun, nggak ada naik, itu aja. Nah, kita dari ya pensiunan akademisi, mungkin Prof masih aktif ya. Kita harus berbuat demi bangsa dan negara kita, bagi rakyat kita. Ya. Kita jangan sampai dijajah oleh asing dan asing. Betul. Ya. Pribumi harus bangkit. Jadi Kita bertanggung jawab terhadap masa depan pribumi. Jadi sebagai moto kita itu kejujuran, keadilan, dan kebenaran ditambah dengan kampus perjuangan. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya rasa demikian. Terima kasih. setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa saya lanjutkan ya? Ya. Ya. Jadi saya kenapa? Gabung sama Napoleon Apa? Jenderal Napoleon Bonaparte diminta kita gabung wakil Ya nggak apa-apa datang sini. minta mantu mas saya. Ya, datang. Kita jangan dia datang sini aja, biar ke Saudara-saudara sekalian, penjelasan Bang Bujung ini, walaupun dia lebih muda dari saya panggil seperti Ibu Lela panggil Bang. Karena saya hormat kepada perjuangannya dari zaman saya mahasiswa. Tapi diskusi ini menghadirkan satu realitas yang kita belum bahas. Pertama, posisi UI. Tidak ada kata jera dalam perjuangan. Itu adalah kata-kata simbol dari UI. Jadi kita akan terus juang, tidak kenal jera. Kedua, di mana tempatnya kita berpihak, yaitu membela yang tertindas. Dan kita tidak pernah kompromi dengan penindasan. Ketiga, kita menciderai, mencermati, khususnya saya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Cara-cara kekuasaan yang dilaksanakan menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan hukum, merusak tatanan berbasiskan hukum, namanya rule based order, adalah ciri dari kekuasaan yang beraroma apa? Komunisme. Jadi saya mencermati, mungkin saudara-saudara juga bisa melihat. Kita melihat tanda-tanda banyak sekali yang membuat kita berkesimpulan bahwa ada pengaruh kekuatan komunisme di balik semangat penjajahan yang brutal, yang tidak kenal ampun, melanggar semua hukum,
masa bodoh terhadap sebuah gugatan etik dan lain sebagainya. Ini hanya ada dalam cara-cara yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah cara-cara dalam bentuk komunisme. Saya tidak bilang partai atau lembaga, tapi ideologi. Nah, saya ingin tambahkan di sini, saudara-saudara, karena kita dari UI, jadi tidak senaif itu. Kita tidak bicara komunisme dalam pengertian Marxisme, dalam pengertian Mao Zedong, dalam pengertian varian-varian Trotsky dan lain sebagainya. Tapi saya mencermati satu model yang disebut dengan komunisme hibrida. Dia menghibrid semua elemen kapitalisme ada juga pada dia, rasialisme juga ada pada dia. Jadi gunakan semua hibrida itu, tapi mesin bergeraknya adalah tetap komunisme. Bisa juga agama dipakai, bisa juga hibrida lain. Itulah ciri dari komunisme hibrida. Saya dengan teman-teman mencermati bahwa bisa terjadi bahaya kalau mereka manfaatkan prinsip tujuan menghalalkan cara ini, membuat mereka menabrak semua aturan, Buyung. Bukan saja 3 periode, bukan saja 2 periode, bisa seumur hidup cita-cita mereka. Apalagi argumen-argumen yang disampaikan oleh MK itu bernuansa argumen-argumen kekaisaran atau imperium, yang itu kekuasaan bisa berlangsung puluhan tahun dan despotik dan nepotisme dan hanya anak keturunan ke cucu dan sebagainya. Jadi kita UI menyatakan menolak model seperti ini, Profesor. Kita menolak. Jadi kalau ditanya apa model kita ke depan, model kita ke depan tidak susah-susah. Model yang kita pilih sesuai dengan perjanjian para founding fathers kita. Maka kita bisa katakan model kita adalah satu koalisi yang bisa berbentuk namanya koalisi Pancasila Bersatu. Setuju? Setuju. Itulah model kita ke depan. Yaitu di dalamnya ada ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa yang bisa menjangkau semua agama-agama lain di bawah payung bersama Pancasila yang bersatu. Mari kita selamatkan Pancasila dan bela orang tertindas yang mau dimanfaatkan, mau dirusak. Rakyat ini harus bangkit dari ketertindasan, dari penjajahan yang brutal seperti yang kita rasakan sekarang. Saya kira itu Pak Buyung. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau ya, bahwa lirik dalam genderangku itu jelas-jelas bahwa cita-cita kita itu berdasarkan Pancasila. Dan kita harus mengobarkan semangat kita demi amanat penderitaan rakyat. Itu lirik di genderang UI. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menghayati itu, harusnya apa yang kita lakukan ini memang sudah seharusnya terjadi. Itu ya, benar. Jadi kita mencermati juga sekarang ada ciri-ciri yang terjadi di UI, yaitu berkembangnya kehidupan yang semakin jauh dari kehidupan yang dicita-citakan oleh UI. Kampus semakin liberal, uang kuliah semakin mahal, pendidikan berlangsung dalam mekanisme pasar. Tidak ada sama sekali perhatian kepada orang-orang yang punya bakat, terdidik, dan tidak ditolong sama sekali. UI berkembang seperti sebuah mesin yang menggila secara jahat. Dan ini bisa terjadi karena kepemimpinan nasional kita mati rasa dan menghalalkan cara. Mari kita hentikan ini semua. Dan kita tidak bisa menang kalau kita tidak bersatu. Jadi kita hanya punya satu nama, yaitu Civitas Akademika UI, dan tidak bisa diadu domba, tidak bisa dibentur-benturkan satu dan lain, dikotak-kotakan satu dan lain. Kita hanya punya satu identitas, yaitu universalisme Indonesia, meliputi semua kampus-kampus lain yang juga universitas, yang juga mencintai pendidikan dan mengejar kehidupan
yang sejahtera. Saya kira itu bahagia hidup lahir batin. Itu dia intinya. Intinya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman, ini bukan pertemuan kita terakhir. Kita akan konsolidasi dengan kekuatan yang lebih besar, dan kita akan cari satu forum terbuka yang lebih besar. Kita bikin acaranya, dan di situ tampil UI mewakili suara hati nurani bangsa ini untuk bangkit. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.